Saya Dika, absen 4. Saya Kade, absen 6. Saya Clarissa, absen 9. Saya Gracia, absen 12. Saya Dipta, absen 20. Saya Iqbal, absen 23. Saya Alfi, absen 30. Saya Angel, absen 33. Saya Nur, absen 34. Saya Raka, absen 39. Kami dari kelompok 4 kelas 10 DKV 2 SMK TI Bali Global Badung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, semangat pagi. Kami akan menjelaskan materi yang berisikan gravitasi, struktur bumi dan komponennya, perbedaan iklim dan cuaca, penyebab perubahan iklim, musim dan penyebab terjadinya musim, fenomena gempa bumi, potensi bencana, dan prosedur mitigasi bencana. Dari materi yang saya sebutkan tadi, sudah pasti kalian tahu kita akan membahas bab bumi dan antariksa. Apa itu gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi antara dua buah benda yang sebanding dengan massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Tetapi, siapa yang menemukan gravitasi? Ayo simak sejarah singkatnya. Pada suatu hari, Isaac Newton sangat tertarik pada suatu teori. Newton pun memikirkan teori apa yang mempengaruhi bulan bisa mengelilingi bumi dan bumi mampu mengelilingi matahari. Bak sebuah jawaban ketika ia duduk, Isaac Newton kejatuhan sebuah apel. Dari situ, ia menyimpulkan penyebab apel jatuh adalah hal yang sama dengan penyebab Bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. F sama dengan gaya gravitasi Newton, G sama dengan konstanta gravitasi umum, M sama dengan massa atau kilogram, R sama dengan jarak dua benda. 3 macam gravitasi. Yang pertama ada gravitasi matahari. Gravitasi matahari menyebabkan planet-planet di tata surya berputar pada porosnya atau rotasi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Gravitasi matahari juga menyebabkan benda langit berputar mengelilingi matahari dan tetap berada pada lintasan orbitnya. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi mengakibatkan terjadinya perubahan musim. Gaya gravitasi matahari yaitu sebesar 274 meter per second kuadrat. Yang kedua ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi di setiap bagian bumi tidak sama. Hal itu disebabkan karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna. Gravitasi bumi berfungsi untuk menarik dan menahan atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Gravitasi bumi mengakibatkan bulan tetap berada di orbitnya. Selain itu juga menjaga semua benda di permukaan bumi tetap berada di tempatnya. Bumi memiliki gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Gravitasi bulan. Gravitasi bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Ketika posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan pasang. Gravitasi bulan tidak sebesar gravitasi matahari. Gravitasi bulan sebesar 1,62 meter per second kuadrat. Struktur bumi dan komponennya. Penyusun bumi dibagi menjadi dua, yaitu lapisan utama dan struktur berdasarkan susunan kimia atau komponennya. Pada lapisan utama, dari permukaan bumi memiliki kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berbatasan langsung dengan langit. Kerak bumi inilah yang menjadi tempat yang kita pijak dan tinggali. Kerak bumi dibagi menjadi dua lapisan lagi, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua dan kerak samudra ini bisa juga disebut sebagai lempeng. Kerak samudra adalah lapisan bebatuan yang berada di bawah lautan. Lapisan kerak samudra ini menutupi sekitar 60% dari permukaan bumi. Lalu, kerak benua adalah lapisan bebatuan yang membentuk benua dan menutupi sekitar 40% dari permukaan bumi. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20-70 km, dengan ketinggian rata-rata 800 meter di atas permukaan laut. Namun jangan salah, kerak samudra ternyata memiliki kepadatan yang lebih besar dibanding dengan kerak benua.
Kerak samudra ini mempunyai kepadatan sebesar 2.900 km per meter kubik, dan kerak benua hanya memiliki kepadatan sebesar 2.700 km per meter kubik. Akibat kepadatan kerak benua yang lebih rendah daripada kerak samudra, kerak benua cenderung mengapung dan lebih sering berada di atas mantel. Karena itu, kerak benua memiliki umur yang lebih tua daripada kerak samudra. Kerak samudra yang lebih padat tentunya terus berada di bawah permukaan laut dan menjadi lebih dekat dengan mantel. Lalu, dengan adanya pergerakan panas dari mantel, kerak samudra pun makin terdorong ke dalam dan terus mengalami daur ulang, sehingga dalam jangka waktu tertentu, ia menjadi baru terus-menerus. Tanda dari pembaruan ini ialah terjadinya pergeseran lempeng yang memicu gempa bahkan tsunami. Setelah kerak, di bagian dalam bumi terdapat mantel bumi. Lapisan mantel bumi adalah lapisan perut bumi yang berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi ini tidak memiliki bagian yang keras seperti bebatuan yang terdapat di kerak bumi, namun ia memiliki bebatuan yang lunak. Jika ada tekstur yang mirip, mungkin itu adalah tekstur madu yang sangat kental. Nah, fungsi utama dari adanya mantel ini adalah untuk melindungi inti bumi. Selain itu, lapisan paling atas dari susunan mantel, yaitu astronosfer, memiliki fungsi sebagai tempat lempeng-lempeng tektonik untuk bergerak dan beraktivitas. Hal ini dikarenakan mantel bumi bereaksi pada panas dari inti bumi. Pergerakan mantel bumi ini pun disebut sebagai arus konveksi mantel. Jika mantel bumi saja sampai harus melindungi inti bumi, lalu apa sih inti bumi itu? Inti bumi adalah lapisan cair yang menjadi pusat pergerakan bumi, seperti rotasinya ataupun revolusinya. Inti bumi ada dua, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti luar adalah lapisan cair panas yang berada di antara mantel dan inti dalam. Sedangkan inti dalam bumi adalah lapisan panas yang agak padat dibandingkan inti luar dan berada di lapisan terdalam bumi. Walau inti dalam berbentuk agak padat, inti dalam ini lebih panas lagi daripada inti luar. Fungsi dari kedua inti ini adalah sebagai pusat pergerakan bumi yang menghasilkan gaya gravitasi, gaya magnetik, serta erupsi gunung berapi. Selanjutnya terdapat 3 komponen bumi yang tersusun berdasarkan susunan kimia, yaitu litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Masih berhubungan dengan lapisan utama, litosfer adalah lapisan bebatuan terluar bumi yang tersusun dari lempeng-lempeng tektonik. Litosfer ini mengandung 2 lapisan selain kerak benua dan samudra tadi, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial atau silisium aluminium adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari silisium oksida dan aluminium oksida. Lapisan sial ini tersusun dari batuan sedimen, granit, andesit, dan lain-lain yang terdapat di kerak. Selain itu, lapisan sial adalah lapisan kerak yang bersifat padat dan kaku. Kerak samudra dan kerak benua tadi adalah bagian dari lapisan sial ini. Lalu, lapisan sima atau silisium magnesium adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari logam-logam silisium oksida dan magnesium oksida. Lapisan sima tersusun dari bebatuan basalt. Lapisan sima ini memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium. Selain lapisan sial dan sima, litosfer juga mencakup sebagian kecil dari mantel bumi yang sudah agak mendingin dan mengeras. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer sendiri memiliki ketebalan lapisan yaitu berkisar 650 km. Atmosfer memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat berlangsungnya kehidupan, dikarenakan atmosfer memiliki unsur-unsur yang mendukung atau yang diperlukan makhluk hidup. Unsur-unsur tersebut ialah karbon dioksida, nitrogen, oksigen, hidrogen, uap air, dan masih banyak lagi. Atmosfer tersusun oleh beberapa lapisan, yaitu troposfer, mesosfer, stratosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara yang terendah dari lapisan atmosfer dan menempel di permukaan bumi. Lapisan ini mencapai ketinggian 12 km dan di lapisan ini merupakan tempat terjadinya berbagai fenomena cuaca, perubahan suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Lapisan ini memiliki ciri khas, yaitu temperatur udara menurun sesuai dengan perubahan ketinggian, yakni setiap 100 meter, temperatur akan turun sebesar 0,5 derajat Celcius. Pada daerah tertentu, seperti kutub dan khatulistiwa atau ekuator, mengalami perbedaan ketinggian, di mana daerah kutub ketinggian lapisan ini yaitu 8 km, sedangkan daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki ketinggian 16 km.
Lapisan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan planet air, lapisan konveksi, dan lapisan tropopause sebagai pembatas antara troposfer dan stratosfer. Stratosfer. Lapisan stratosfer terletak di atas lapisan tropopause hingga ketinggian 50 km. Lapisan ini ditandai dengan inversi suhu, yaitu suhu udara bertambah seiring dengan kenaikan ketinggian permukaan bumi. Kenaikan suhu udara akan terhenti pada puncak lapisan stratosfer atau yang disebut dengan stratopause dengan suhu 0 derajat Celcius. Di lapisan ini angin berhembus sangat kencang dan pada lapisan inilah terbangnya pesawat. Stratosfer ini mengandung lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet matahari yang membahayakan jika terkena kulit manusia. Lapisan stratosfer memiliki 2 lapisan, yaitu inversif dan isotermal. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan yang terletak pada ketinggian 49-80 km yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari hantaman meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya. Di mesosfer, benda-benda yang akan menabrak bumi akan mengalami pengikisan dan terbakar, lalu menjadi pecahan-pecahan kecil sebelum memasuki bumi. Di mesosfer sendiri terdapat juga penurunan suhu sebesar 0,4 derajat Celcius di tiap 100 meter ketinggiannya. Di atas mesosfer terdapat mesopause yang memiliki suhu paling rendah. Termosfer. Termosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian 85-500 km. Lapisan ini memiliki suhu terpanas karena sering terjadi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan oksigen yang berada di sana menyerap radiasi dari energi matahari. Karena menyerap radiasi juga, termosfer jadi memiliki kekuatan listrik dan membentuk lapisan ionosfer. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk memantulkan gelombang radio dan menciptakan sinyal-sinyal yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Eksosfer. Eksosfer adalah lapisan yang menjadi tempat bergeraknya atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling panas. Eksosfer ini sangatlah berbahaya karena merupakan tempat hancurnya meteor dari luar angkasa. Selain itu, eksosfer adalah lapisan yang paling sedikit mendapat pengaruh gaya gravitasi dari bumi. Merupakan lapisan air pada permukaan bumi. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, dan air yang berada di atmosfer. Hidrosfer meliputi 70% dari seluruh permukaan bumi. Fungsi hidrosfer yaitu menjadi sumber energi, penunjang pemenuhan hidup, mendukung pertanian, dan sebagainya. Pada hidrosfer terdapat yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air untuk mempertahankan air yang ada di bumi. Nah, siklus hidrologi ini mempunyai 3 jenis, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Pada siklus hidrologi pendek, tahap pertama yaitu ada evaporasi, kondensasi, lalu presipitasi di atas lautnya. Jenis siklus hidrologi yang kedua yaitu sedang. Tahap pertamanya sama seperti sebelumnya, yaitu evaporasi dan kondensasi. Namun yang beda di sini ada tahap adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari titik satu ke tempat yang lainnya setelah awan berpindah. Tahap selanjutnya yang terjadi yaitu presipitasi. Biasanya presipitasi siklus hidrologi sedang ini terjadi di atas daratan yang dekat dengan pantai atau laut. Tahap selanjutnya adalah tahap runoff atau infiltrasi. Tahap tersebut adalah tahap di mana air dan presipitasi mengalir kembali ke laut, baik lewat sungai ataupun saluran air. Jenis yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus air yang memiliki tahapan 1 evaporasi, 1 kondensasi, 2 adveksi, 2 presipitasi, dan runoff atau infiltrasi. Presipitasi yang terjadi di dalam siklus hidrologi panjang ini terjadi di dataran rendah dan dataran tinggi, membuatnya mengalami presipitasi atau hujan air dan presipitasi atau hujan salju. Setelah presipitasi, air-air yang jatuh akan kembali ke laut. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer berfungsi sebagai sumber makanan. Lapisan biosfer menjadi sumber penyedia makanan bagi makhluk hidup. Contohnya seperti flora dan fauna yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah.
dalam jangka waktu yang panjang, iklim bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima. Nah, ada 4 jenis iklim di dunia. Kita cari tahu yuk. Iklim tropis. Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah sekitar garis ekuator atau khatulistiwa. Nah, garis ekuator ini berada di antara garis 3,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis dibagi lagi menjadi 4 nih. Iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya sangat hangat dan selalu hujan sepanjang tahun, sehingga terdapat hutan lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering sehingga jarang ada hutan. Iklim stepa tropis kondisinya lebih kering lagi nih dibandingkan dengan iklim sabana tropis. Sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering, yang saking keringnya itu dipenuhi oleh pasir. Nah, contoh-contoh negara yang beriklim tropis antara lain seperti Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Ada India, Arab Saudi, dan negara-negara di Amerika Tengah dan lainnya. Nah, yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang beriklim subtropis antara lain seperti Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan lain-lain. Iklim subtropis dibagi menjadi 2, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Iklim subtropis panas kondisinya panas dan kering di musim panas serta basah dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Nah, iklim ini juga disebut iklim Mediterania. Sedangkan iklim subtropis hangat kondisinya sangat lembab di musim panas serta curah hujan yang ringan di musim dingin. Ketiga, ada iklim sedang. Iklim sedang ini berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang beriklim sedang ini diantara lain seperti Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Italia, Ukraina, dan lain-lain. Iklim sedang ini dibagi menjadi 4 jenis nih, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Iklim laut pantai barat kondisinya cerah pada musim panas serta lembab dan mendung pada musim dingin. Serta iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk kondisinya panas dan kering di musim panas serta berangin di musim dingin. Nah, sedangkan iklim benua lembab kondisi lembabnya di sepanjang tahun. Ini iklim yang terakhir nih, iklim dingin. Iklim dingin ini biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan selatan. Negara-negara yang beriklim dingin ini antara lain seperti Kanada, Swedia, Finlandia, dan Rusia bagian utara. Suhu musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panasnya itu terasa sejuk. Iklim dingin ini dibagi menjadi 3, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Iklim taiga kondisinya dingin di musim dingin, sedangkan iklim tundra kondisinya sangat dingin di sepanjang tahun sehingga hanya rumput dan lumut yang bisa tumbuh. Sedangkan iklim kutub terdapat di wilayah dengan banyak es yang tebal. Perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya interaksi antara suatu komponen dengan faktor eksternal, misalnya sinar matahari dan faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri adalah fenomena di mana atmosfer bumi merangkap sinar matahari. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas rumah kaca seperti metana, karbon dioksida, nitrogen, dan aktivitas manusia. Walau sering disangka negatif, efek rumah kaca berperan menjaga kestabilan suhu bumi. Pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan perubahan iklim berupa peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh radiasi sinar matahari yang terjebak di atmosfer bumi karena penebalan gas hasil aktivitas manusia. Dampak yang ditimbulkannya ialah iklim yang tidak stabil, kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu global, dan gangguan ekologi. Peningkatan emisi. Peningkatan emisi merupakan akibat kegiatan manusia. Emisi sendiri adalah pencemar udara yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah gas sisa bahan bakar kendaraan, hasil pendinginan AC, gas metana, pupuk kimia, dan penebangan hutan. Perubahan orbit bumi. Orbit bumi dalam mengelilingi matahari tidak selamanya tetap dalam lintasan yang hampir melingkar, melainkan pada waktu lainnya berbentuk elips. Ketika bumi berada di ujung elips, maka bumi bisa saja menjadi lebih dekat dengan matahari atau malah lebih jauh dari matahari. Apabila bumi lebih dekat dengan matahari, maka bumi akan mengalami peningkatan suhu. Dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim ada beberapa, yaitu kepunahan ekosistem, krisis pangan dan penurunan hutan, ketersediaan air tawar menipis, kenaikan permukaan laut, dan kesehatan.
Pada kepunahan ekosistem dapat terjadi karena adanya peningkatan akumulasi karbon dioksida di atmosfer dan kenaikan suhu rata-rata global. Peningkatan tersebut membuat laut menjadi asam dan suhunya meningkat. Korban langsung dari dampak ini ialah terumbu karang dan organisme lain yang bergantung pada terumbu karang tersebut. Krisis pangan dan penurunan hutan. Kemarau panjang tentunya memberikan pengaruh besar terhadap hasil panen. Ketika hasil panen terus-menerus berkurang karena adanya kekeringan, lalu makhluk hidup lainnya tidak akan hidup lebih lama lagi. Selain itu, akibat adanya kekeringan ini membuat lahan pertanian jadi tidak subur dan memerlukan lahan baru. Lahan yang diambil biasanya adalah lahan hutan. Ketersediaan air tawar menipis. Karena kita tidak bisa meminum air laut secara langsung, tentunya kita memerlukan air tawar. Namun di daerah subtropis dan tropis mengalami penurunan ketersediaan air tawar sekitar 10% sampai 30%, dan kemarau panjang memperparah penurunan angkanya tersebut. Kenaikan permukaan laut. Akibat dari peningkatan suhu bumi, es di kutub akan mencair dan memberikan dampak peningkatan permukaan laut. Apabila hal ini terus terjadi, maka pulau-pulau bahkan benua bisa saja tenggelam. Pada kesehatan, dengan adanya penurunan sumber daya namun peningkatan penduduk, tentunya akan terjadi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk inilah yang membuat manusia menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan tentunya akan membuat manusia menjadi punah. Cuaca adalah keadaan udara pada saat dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Berikut beberapa contoh-contoh cuaca. Yang pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah adalah suatu kondisi di mana matahari bersinar dengan terang disertai udara yang terasa segar, tidak terlalu terik. Cuaca cerah ditandai dengan terdapat awan tipis yang terdapat di langit dan tidak terjadi hujan. Yang kedua ada cuaca panas. Pada cuaca ini, udara terasa panas dan kering. Matahari bersinar dengan terang dan terik. Pada negara yang mengalami musim panas yang ekstrim, cuaca panas dapat menimbulkan gelombang panas yang berbahaya bagi manusia. Yang ketiga ada cuaca sejuk. Cuaca sejuk terjadi ketika suatu daerah mengalami angin yang bertiup kencang, kelembapan udara yang tinggi, dan suhu udara yang rendah. Yang keempat, ada cuaca berangin. Cuaca berangin ditandai dengan angin yang berhembus dengan kencang dan kuat. Cuaca berangin biasanya terjadi ketika langit berawan dan suhu udara yang rendah. Yang kelima, ada cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi ketika cahaya matahari tertutupi oleh awan sehingga tidak terasa panas. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan yang terdapat di langit sehingga dapat membentuk awan mendung dan berpotensi untuk hujan. Dan yang keenam, ada cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi ketika uap air yang berada di awan berubah menjadi tetesan air hujan yang turun ke bumi. Air hujan berasal dari air sungai, danau, dan air laut yang menguap akibat sinar matahari. Perbedaan cuaca dan iklim. Jika dilihat secara sekilas, cuaca dan iklim memang hampir mirip. Namun, ada beberapa perbedaan yang menonjol dari kedua hal tersebut, yaitu cuaca memiliki cakupan wilayah dan pengamatan yang lebih sempit, sedangkan iklim memiliki cakupan yang lebih luas. Cuaca memiliki sifat dinamis dan cepat berubah, dan iklim bersifat stabil dan sulit berubah. Cuaca memerlukan waktu yang relatif singkat dalam pengamatannya, sedangkan iklim memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga prediksi cuaca lebih mudah dibandingkan prediksi iklim. Selanjutnya kita akan membahas tentang musim. Musim merupakan peristiwa yang berkaitan dengan iklim suatu daerah yang berubah dengan jangka waktu tertentu dalam setahun. Daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim dalam setahun, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang pertama, musim panas. Musim panas adalah musim terpanas dan paling terang dari 4 musim beriklim sedang. Terjadi setelah musim semi dan sebelum musim gugur. Pada belahan bumi utara, musim panas terjadi antara 21 Juni sampai 23 September. Sedangkan pada belahan bumi selatan, musim panas terjadi antara 21 Desember hingga 21 Maret. Yang kedua, musim gugur. Musim gugur adalah musim yang terjadi setelah musim panas. Pada musim ini ditandai dengan daun yang mulai menguning dan bunga akan berguguran ke tanah. Musim gugur di belahan bumi bagian utara terjadi pada tanggal 23 September sampai 21 Desember. Sedangkan musim gugur yang terjadi di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni.
Yang ketiga, musim dingin. Musim dingin merupakan musim yang paling dingin di antara musim-musim yang lain. Pada musim dingin, salju akan turun menyentuh tanah, sehingga musim dingin pada daerah subtropis dikenal dengan sebutan musim salju. Musim dingin terjadi pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi selatan, musim dingin terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Yang keempat, musim semi. Musim semi adalah peralihan dari musim dingin ke musim panas. Musim semi terjadi setelah musim dingin. Pada saat musim dingin terjadi, tumbuhan dan tanaman akan segera tumbuh subur kembali. Maka, musim semi dikenal dengan musim bunga. Pada belahan bumi utara, terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan, pada belahan bumi selatan, terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Ada beberapa faktor dan penyebab terjadinya musim, yaitu yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Revolusi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari. Poros bumi miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan bumi mempunyai pengaruh dalam pembentukan musim, terutama ketika bumi mengelilingi matahari. Musim panas disebabkan karena belahan bumi mengarah ke matahari. Musim dingin terjadi ketika belahan bumi tidak mengarah ke matahari. Yang kedua, pergeseran semu matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Sumbu bumi yang miring 23,5 derajat membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa, tetapi matahari seolah-olah bergeser ke utara atau selatan bumi. Pergeseran gerak semu matahari mempengaruhi perubahan musim di suatu daerah. Letak matahari di belahan bumi yang lebih dekat dengan matahari menyebabkan wilayah tersebut mengalami musim panas dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga, letak geografis. Letak geografis pada suatu daerah akan menentukan lamanya musim. Misalnya, letak geografis kutub utara dan selatan membuat wilayah tersebut mengalami musim dingin lebih lama. Sedangkan, daerah yang berada di garis ekuator akan mendapatkan matahari sepanjang tahun dan menyebabkan suhu lebih panas. Yang terakhir, pola angin. Pola angin bisa menyebabkan terjadinya perubahan musim serta sebagai tanda musim yang akan datang selanjutnya. Terdapat dua pola angin di Indonesia, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Setiap pola angin berembus menyebabkan perubahan musim di Indonesia. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi dan terasa di permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh berbagai macam peristiwa, seperti pergeseran lempeng tektonik bumi atau aktivitas vulkanologi yang menimbulkan energi sangat besar dan merambat ke permukaan bumi. Kekuatan gempa dapat diukur menggunakan seismograf dengan suatu skala Richter. Pusat terjadinya gempa bumi disebut dengan hipocentrum dan fokus, sedangkan titik di permukaan bumi yang tegak lurus dengan pusat gempa disebut epicentrum. Berdasarkan penyebab, gempa bumi dibedakan menjadi 3. A. Tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi di bagian litosfer. Pergeseran lempeng bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerakan divergen, merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh yang menyebabkan terjadinya retakan sebagai jalan keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi. Gerakan konvergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat dan menyebabkan tabrakan antar lempeng. Dan gerakan transform, yaitu gerakan lempeng tektonik yang bergeser sehingga menimbulkan patahan dan lapisan kulit bumi. Penyebab gempa bumi yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang diakibatkan adanya aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik sering dirasakan di sekitar gunung berapi yang sedang aktif. Dan penyebab gempa bumi yang terakhir, gempa runtuhan. Gempa runtuhan merupakan gempa yang disebabkan karena adanya guguran batuan atau tanah. Misalnya, guguran batuan pada gunung, gua, dan terowongan tembang bawah tanah. Gempa ini juga dapat disebabkan oleh tanah longsor di perbukitan.
Kedalaman pusat gempa yang menjadi 3 jenis. Yang pertama, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal merupakan gempa bumi yang kedalaman pusat gempanya kurang dari 50 km dari permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada pada kedalaman antara 50 sampai 300 km dari permukaan bumi. Yang terakhir, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam merupakan gempa bumi dengan pusat gempa pada kedalaman lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini cenderung tidak membahayakan. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana dengan cara melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana sendiri merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan non-alam ataupun manusia sehingga menimbulkan kerugian serta korban jiwa. Bencana bisa terjadi tiba-tiba dan tanpa prediksi sehingga masyarakat mempunyai waktu evakuasi yang sangat singkat. Sehingga mitigasi ini diperlukan agar risiko yang disebabkan dapat diminimalkan. Lalu, mitigasi memiliki tujuan. Tujuan itu ialah yang pertama, meminimalisir kerusakan dan korban jiwa. Lalu yang kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan warga masyarakat dalam menanggulangi bencana. Lalu terdapat jenis mitigasi. Jenis mitigasi yang pertama yaitu mitigasi struktural. Mitigasi ini merupakan usaha menurunkan akibat dari bencana melalui pembangunan sarana dan infrastruktur yang tahan bencana. Contohnya, membuat struktur bangunan yang tahan gempa. Lalu kedua, jenis mitigasi non-struktural. Mitigasi ini adalah usaha yang dilakukan dengan membuat peraturan terkait penanggulangan bencana dengan tujuan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Mitigasi bencana gempa bumi. Untuk mengatasi dampak gempa, maka terdapat langkah-langkah mitigasi bencana sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan pasca terjadinya gempa. Langkah-langkah mitigasi bencana sebelum terjadi gempa. Yang pertama, peningkatan pengetahuan tentang gempa bumi. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Dan yang ketiga, pemberian pelatihan penyelamatan untuk persiapan jika terjadi gempa. Lalu ada langkah-langkah mitigasi bencana saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, berusaha tetap tenang dan tidak panik. Lalu yang kedua, jika saat terjadi gempa berada di dalam ruangan, bersembunyilah di bawah meja dengan maksud melindungi kepala dan mencari tempat aman dari reruntuhan. Lalu yang ketiga, jika terjadi gempa berada di daerah terbuka, hindari dekat bangunan dan hindari berdiri di daerah rengkahan. Dan yang terakhir, langkah-langkah mitigasi bencana sesudah terjadi gempa bumi. Yang pertama, tidak terpancing isu yang tidak benar seperti isu akan terjadi gempa bumi. Lalu yang kedua, memeriksa keadaan sekitar. Dan yang terakhir, berada di lingkungan terbuka untuk beberapa waktu dan hindari memasuki bangunan yang terkena gempa karena dikhawatirkan ada gempa susulan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan mengenai bab bumi dan antariksa yang dapat kami sampaikan. Kami harap video ini bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan belajar ya. Sekian video dari kami, sampai jumpa lagi.